Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat semuanya di channel Meluruskan Doktrin. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan sebuah video tentang dialog antara Yonatan Nandar dengan seorang Kristen yang dipanggil Yosua, di mana pada kesempatan ini si Kristen atau Yosua membongkar dari para murtadin-murtadin yang disetting oleh para pendeta. Apakah misi mereka dan apakah tujuan dari mereka? Selain itu, Yonatan Nandar dan Joshua juga membeberkan atau memberikan kesaksian kalau sebenarnya kesaksian daripada murtadin itu hanya untuk uang. Dan bagaimanakah sebenarnya kejadian yang sedang terjadi itu? Apa memang disetujui oleh gereja atau tidak? Mari kita saksikan. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Sekarang misalnya dibilang kenapa gereja diem? Ya gereja aja pengajarannya banyak yang salah kok. Profesi saya pendeta, saya lagi menginjil ke sini. Satpamnya bilang apa? Wah, kalau pengkhotbah kita kasih diskon, Pak. Gila nggak? Artinya apa? Banyak pendeta yang udah ke sana ya, ke tempat tersebut. Itu yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh gitu. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Ya, Iya. mumpung gua ingat nuh. Nah, menurut lu sendiri orang Kristen yang settingan jadi murtadin itu dibenarkan secara alkitabiah atau tidak? Enggak lah, itu kan udah bohong. Ah, gimana sih lu? Lu Nah, gimana sih? terus kenapa dilakukan? Orang yang ngaku-ngaku itu kenapa dilakukan begitu? Mereka melihat peluang di uang ini, ya. Wow, oh apa? Kristen itu jemaatnya dikit, tapi kolektornya suka miliaran per minggu, per bulan bisa puluhan miliar. Ya ke Kristen lah dia. Masuk ke Oh, gereja, jadi begini, dapat PK tuh persembahan kasih bisa puluhan juta sekali khotbah. oh, Satu jadi kali khotbah puluhan satu. juta. Ya, jadi Jadi Jos, gua lu, mau tanya Jos. Jadi hmm, jadi kalau memberikan kesaksian mantan kiai, mantan haji itu nggak prodeo ya, nggak cuma-cuma, itu ada persembahannya, ada dibayar gitu ya, dong, puluhan. ada. Kan gue udah bilang ada motif duit. Aduh, Motifnya duit lagi. Oh my God, duit lagi ya. ya Kira-kira iyalah. kira-kira kalau lu misalnya nih lah, Uang lu adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang nih, maruk duit nih, itu akar dari hmm, segala kejahatan. Gitu. oh, Akan diem kan lu? kalau Nah, Jos, itu alah, halo. nah, kok lu bisa mengatakan bahwa itu ada settingan, memang hal itu ada gitu. Kenapa kok gereja dalam hal ini kok ini ya diam? Bukankah ini suatu kebohongan gitu loh? Terlepas dari orangnya ya, dari pelakunya ya. Gue nanya itu yang nyuruh itu kok membenarkan hal itu? Kenapa? Karena gereja sendiri juga emang lu kira gereja itu mentang-mentang gereja terus langsung bener ya kan gue lu gimana sih? Gue udah berkali-kali bilang yang namanya denom nggak otomatis bener. Hmm. Sekarang misalnya dibilang kenapa gereja diem? Ya gereja aja pengajarannya banyak yang salah kok. Hmm. Misalnya di GBI itu sangat banyak pengajaran mengenai kemakmuran. Wow, oh, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan takut, Tuhan akan memberkati usaha kita. Terus bawa contoh, orang-orang Hmm. yang kaya, oh, pendeta ini sangat kaya. Wow, ini hamba Tuhan ini telah diberkati begini. Emang bukan di GBI Hmm. doang sih, banyak.
gue cukup lihat banyak fenomena kayak gitu di gereja gue dan di gereja lain juga loh. Jadi jangan langsung bilang oh GBI itu isinya orang-orang kaya yang cuma bisa motivator. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi bukan hanya GBI yang melakukan itu gitu. Jadi kalau kita bilang kenapa sih bisa ada orang yang berpura-pura demi duit ya? Di gereja aja mereka yang begitu, berikanlah persembahan, haleluya, haleluya, diberkatilah, memberikan persembahan ini Tuhan. Itu dosa lo kayak gitu, dosa lo kayak gitu. Aku jadi tahu nih, jangan-jangan aku jadi tahu nih, jangan-jangan yang menyebabkan lu tidak berdenominasi akan karena hal ini. Lu kan nggak berdenom. Ya. Lu keluar dari setiap denominasi Kristen itu karena di dalam denominasi orientasinya ternyata adalah hamba uang. Ada yang sebagian seperti itu. Selain hamba uang, pezinahnya juga banyak. Jadi wah, kata siapa, Jos? Orang yang sehari-hari baca Alkitab, ngajarin Alkitab masa berzina lo, jangan gitu, Jos. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Oh enggak, banyak contohnya kayak gitu. Jadi misalnya, justru gue pernah dengar ada cerita ya. Ini kisah nyata apa bohong ini? Kisah nyata atau beneran? Makanya sebelum gue ngomong, ini gue cuma dapat dari mulut ke mulut. Gue nggak pernah lihat langsung. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Pokoknya intinya begini. Pernah ada pendeta yang ditugaskan keluar kota, menginjil ke pedalaman sih, pokoknya intinya luar kota deh gitu. Nah, ketika di luar kota ini, pendeta ini nginep di sebuah hotel, bukan hotel plus ya, beneran hotel bersih, hotel. Nah, ketika di hotel itu tuh dia didatengin sama satpam, ya satpam tak pelayan hotelnya deh, Pak. Bapak perlu selimut nggak? Pendeta ini bingung. Pendeta, bukan, dengar dulu makanya. Pendeta ini bingung. Selimut, kan saya udah punya selimut, Pak. Bukan, Pak. Yang ini selimutnya lebih anget. Udah mulai pasang nih dia nih. Oh, enggak, Pak. Yang ini cukup selimutnya. Gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Bapak kalau boleh tahu profesinya apa ya, Pak? Profesi saya pendeta, saya lagi menginjil ke sini. Satpamnya bilang apa? Wah, kalau pengkhotbah kita kasih diskon, Pak. Gila nggak? Artinya apa? Saya pendeta yang udah ke sana ya, ke tempat tersebut, itu yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh, gitu. Iya. Di contoh muslim nggak ada. Gue bisa sebut nama justru, tapi gue nggak mau lah, nggak usah. Jangan sebut nama, Jos. Jangan sebut nama. Kalau sebut nama itu bisa kena undang-undang ITE, jangan.